Cerita anime ini akan diawali dengan sebuah kastil. Di sana, tepatnya di kastil itu, seorang wanita bernama Jill Carvel sedang dikejar-kejar oleh para pasukan dari kastil. Sepertinya ia diburu, yang dimana ia akan dibunuh saat ini juga. Semata-mata semua itu atas perintah dari sang pangeran, yang tak lain adalah suami dari Jill sendiri. Singkat waktu, dalam pengejaran tersebut, Jill pun terluka sangat parah. Dan orang-orang yang mengejarnya pun jumlahnya tidak sedikit. Terlebih lagi di sana juga ada Pangeran Geralt suaminya, dan Jill pun berhasil tertangkap. Pangeran Geralt segera memerintahkan para pasukannya untuk sebaiknya langsung membunuh Jill saja. Dan di sini Jill pun memberontak, hingga pada akhirnya ia pun berhasil melepaskan diri dari cengkraman para pengawal yang mencoba untuk mengeksekusinya. Jill kemudian naik ke atas menara, dan dari sana ia pun berkata pada suaminya, "Geralt, bukan kau yang telah mencapakanku, tapi akulah yang telah mencapakanmu." Kemudian dari atas menara itu, Jill pun segera melompat. Tiba-tiba saja ada sebuah tombak yang seakan memiliki kekuatan magic, mengikutinya kemanapun arah Jill mendarat. Jill pun di sini tidak tahu dengan tombak tersebut, tapi yang pasti tombak itu berhasil untuk menghabisinya. Dalam detik-detik kehidupannya, Jill pun terbesit keheranan. Karena faktanya, ia adalah seorang dengan julukan Dewi Perang, tapi dapat dengan mudah dikalahkan oleh Geralt dan juga para pengawalnya seperti sekarang. Apakah ini artinya jika kekuatannya telah hilang sebagai Dewi Perang? Sewaktu usia Jill masih genap 10 tahun, ia pun dilamar oleh Pangeran Geralt di suatu pesta, yang dimana dari sejak saat itulah Jill pun akhirnya sadar jika pernikahan mereka semata-mata hanya untuk menutupi hubungan gelap antara Pangeran Geralt bersama dengan adik kandungnya, yaitu Tuan Putri Varys. Dari sejak saat itulah Jill sangat membenci sekali suaminya ini, dan ia pun memilih untuk lebih baik mati atau membunuh suaminya itu daripada harus hidup terus bersamaan. Dan alasan mengapa Pangeran Geralt tega memerintahkan seluruh pasukannya untuk langsung membunuh Jill saat ini juga dikarenakan saat ini Jill telah mengetahui hubungan terlarang antara dirinya bersama dengan adik kandungnya tersebut. Yang kemudian tiba-tiba saja perlahan Jill pun kembali membuka matanya, dan ia pun lalu melihat jika ada kedua orang tuanya yang sudah meninggal kembali hidup. Kedua orang tua dari Jill ini lalu kemudian mengajaknya untuk pergi ke sebuah pesta, tepatnya pesta ulang tahun di acara Pangeran Geralt yang usianya genap menginjak usia 15 tahun. Dan itu artinya saat ini Jill pun sadar jika saat ini dirinya kembali bereinkarnasi tepat ke usianya waktu umur 10 tahun itu. Singkat cerita, Jill pun pada akhirnya mengikuti kemauan ayah dan ibunya untuk pergi ke acara pesta ulang tahun Pangeran Geralt. Di dalam pesta tersebut, Jill pun sudah tahu semua situasi yang nantinya akan terjadi karena memang semua ini sudah ia alami sebelumnya. Dan benar saja, ia pun melihat Pangeran Geralt. Jill pun di sini sadar jika pasti Pangeran Geralt akan segera untuk melamarnya dan memintanya untuk menjadi istrinya. Jill yang tidak ingin hal itu terjadi, ia pun memutuskan untuk segera berlari sejauh mungkin, meninggalkan kerumunan orang di acara pesta tersebut. Tapi kemanapun Jill pergi, Pangeran Geralt tetap saja bisa untuk menemukannya. Hingga pada akhirnya, Pangeran Geralt pun berhasil untuk berkata jika ia tertarik pada Jill dan menginginkan Jill untuk menjadi permaisurinya sekarang juga. Jill pun di sini panik karena ia tahu jika menerima lamaran dari Pangeran Geralt apa yang akan terjadi pada kehidupannya di masa depan. Akhirnya ia pun secara spontan menarik seorang pria dan berkata, "Jika aku sangat mencintainya, walaupun sebenarnya Jill tidak mengenal sosok pria tersebut." Pria ini bernama Rev. Ia pun merasa sangat senang dan terhormat dengan apa yang dikatakan oleh Jill barusan. Walaupun mereka belum saling mengenal, tapi faktanya memang Rev adalah sosok yang sedang mencari seorang istri. Dan kebetulan sekali Jill berkata demikian. Rev yang sangat senang sekali dengan hal itu, ia pun segera untuk membawa Jill menuju ke kapal miliknya, yang dimana ia pun berkata dengan sihir milik Rev, Jill dan juga dirinya akan tiba di kekaisaran milik Rev dalam waktu beberapa jam ke depan. Di dalam kapal tersebut, Jill pun melihat ada seekor naga putih milik Rev yang kebetulan namanya
namanya juga sama dengannya, yaitu Rev. Sehingga Jill pun teringat dengan sebuah legenda yang ia pelajari di kehidupan sebelumnya. Dewa Naga, Ilmu dan juga Langit dari mitos yang telah melegenda selama ini. Mereka telah melibatkan manusia dalam perang selama ribuan tahun, dan juga kerajaan Kratos merupakan kerajaan yang sangat dilimpahi oleh kekuatan sihir. Mayoritas penduduknya terlahir memiliki energi sihir yang melimpah, sementara sebaliknya, warga Kekaisaran Rev, sedikit dari mereka yang memiliki energi sihir sejak lahir. Yang setelah itu, tiba-tiba saja keanehan terjadi. Jill yang pada awalnya kurang menyukai dengan kehadiran Rev tersebut, ia pun kemudian berkata, "Aku adalah Jill dan aku berjanji akan menjadi istri yang baik untuk kehidupanmu, dan aku juga akan mengabdikan seluruh hidupku untuk kebahagiaan kita berdua." Rev yang penasaran lalu bertanya, "Apakah kau serius mau menjadi istriku?" "Ya, tentu saja, aku pasti akan bersungguh-sungguh dengan ucapanku." Di sini Jill pun lalu berkata, jika sebaiknya pernikahan mereka untuk sementara waktu ini hanya sebuah status saja. Hal itu dikarenakan usia Jill yang masih sangat kecil sekali untuk memulai pernikahan tersebut. Rev pun di sini tidak keberatan dengan syarat yang diberikan oleh Jill, dikarenakan menurut Rev, yang terpenting jika saat ini ia telah memiliki seorang istri dan tidak jomblo lagi. Setelah itu, Rev yang merasa sangat senang sekali. Ia segera memerintahkan naga kecilnya, yang juga bernama Rev sama seperti dirinya, untuk mengeluarkan sebuah cincin sebagai bentuk anugerah dari kisah cinta yang baru mereka mulai. Kemudian naga itu pun memberikan Jill sebuah cincin, yang dimana itu adalah cincin naga suci. Dan dengan itu artinya, Jill telah dianugerahi berkah yang luar biasa dari Dewa Naga yang ada. Dan Jill juga resmi menjadi seorang istri dari Kaisar Rev. Tapi sayangnya, di tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba saja kapal Finisi yang saat ini sedang ditumpangi oleh mereka diserang oleh sekelompok kapal dari pihak lawan yang tidak dikenal. Dan di sini Rev pun berusaha untuk melindungi istrinya Jill. Ia berkata jika sebaiknya Jill jangan pernah bergerak dan tetap bersembunyi berlindung di tempat yang aman. Tapi sepertinya dugaan dari Red yang mengira jika Jill sangat lemah itu adalah kesalahan, karena faktanya Jill sekuat ini. Setelah itu, Jill pun membawa kapal Finisi mereka tepat tiba berada di kekaisaran milik Rev. Di sana orang-orang pun bingung ketika melihat ada seorang bocah wanita kecil. Ia berkata, "Pangeran terluka parah, cepat tolonglah dia. Ia butuh pertolongan." Walaupun awalnya kebingungan, tapi pada akhirnya para pengawal pun langsung menolong Kaisar Rev. Dan di sana Jill pun bersama dengan naga kecil Rev, lalu ia pun memahami keadaan sekitar. Lalu ia pun tak lama berselang melihat seorang wanita yang datang. Dan dari sosok wanita itu, sikapnya terlihat jelas jika ia sangat khawatir sekali dengan keadaan Kaisar Rev. Lalu naga kecil Rev pun mengatakan pada Jill jika ia adalah Peir, putri dari bangsawan di tempat ini, dan ia sekaligus saingan terberat Jill untuk menaklukkan hati Rev. Jill pun nampak tidak ingin bersaing dengan Peir karena menurutnya cinta dari Rev hanyalah untuk dirinya saja. Singkat cerita, Rev pun kini telah terbangun dari pingsannya, yang kemudian ia pun rupanya memasakkan sesuatu untuk Jill, yaitu sebuah roti croissant yang sangat enak menurut Rev. Tapi di sini Jill pun ragu untuk memakan roti croissant tersebut, yang menurutnya rasanya pasti aneh dan pasti juga tidak enak. Rev pun di sini sedikit memaksa Jill untuk memakan roti croissantnya tersebut dan mencoba untuk mencicipinya. Jill pun pada akhirnya mau. Dan setelah roti itu masuk ke dalam mulut Jill, Jill pun memuji karena faktanya rasanya memang seenak itu. Setelah itu, Rev bercerita sedikit tentang dirinya terhadap Jill jika ia hanyalah anak seorang selir dan hanya ia dan juga satu dari kakaknya yang berhak untuk tinggal di ibu kota kekaisaran. Dan di sini Rev pun sengaja ditinggalkan di sebuah perbatasan, yang dimana itu artinya Rev sengaja diusir secara halus oleh
oleh keluarga kekaisaran. Akan tetapi, secara tiba-tiba pandangan Jill terhadap Rev pun berubah. Ia seakan bisa melihat kejadian dari Rev di masa depan. Jika sebenarnya di masa depan nanti, Rev akan semakin beringas dan juga bengis. Bahkan ia akan menghancurkan kekaisaran dan juga menghabisi adik tirinya yang ia anggap sangat menyebalkan. Di sebuah gereja, rupanya Spare sedang mengadu kepada seorang pendeta yang ada di gereja tersebut terkait kedekatan Rev yang saat ini sedang membawa seorang wanita ke tempat ini. Spare khawatir jika Rev tidak akan mencintainya dan menikah dengannya. Lalu, pendeta itu pun berkata, jika kalian sudah ditakdirkan untuk bersama dan pasti akan menikah. Namun siapa sangka, di balik itu rupanya Jill yang sedang menyamar, melihat semuanya dan mendengar apa yang dikatakan oleh mereka berdua. Tapi sialnya, kemudian aksi dari Jill itu dipergoki oleh para pasukan bersenjata lengkap. Ia kemudian ditawan dan dibawa ke sebuah tempat. Rupanya tak hanya Jill, para pasukan tersebut juga masuk ke dalam gereja dan mereka juga membawa Spare untuk ikut bersama dengan Jill dan mengurung mereka berdua di sana. Setelah itu, seseorang pun lalu datang menemui Kaisar Rev, yang dimana itu adalah ayah dari Spare. Di sini ayah Spare pun menuntut pada Kaisar Rev, dimana karena ulahnya membawa seorang wanita yang asing dari kerajaan Kratos, membuat para pasukan dari kerajaan Kratos saat ini menyerbu ke tempat ini dan mereka juga menawan putrinya Spare, yang semua ini pasti dikarenakan ulah dari wanita yang dibawa oleh Kaisar Rev tersebut. Kaisar Rev pun di sini berkata, apakah kau yakin jika semua ini adalah ulah dari istriku? Ya, tentu saja. Dengan nada yang sangat sinis, Kaisar Rev kembali menjelaskan, jika ini semua bukan ulah dari istriku, maka kalian semua harus berani untuk menanggung konsekuensinya karena telah memfitnah istriku. Hal itu dikarenakan Kaisar Rev sadar betul jika semua ini pasti bukan ulah dari Jill, melainkan dari Geralt yang tidak suka jika ia membawa Jill untuk pergi dari Kratos. Yang ternyata di tempat tersebut Jill tidak hanya dikurung bersama dengan Spare di sana, melainkan ada dua orang lagi yang lebih dewasa dari mereka. Orang itu bernama Zack dan juga Camelia. Juga ada seseorang lagi yang bernama Mihari. Lalu kemudian di sana semua orang pun dibuat tercengang karena Jill yang berhasil dengan sangat mudah mematahkan sebuah borgol besi yang sedang mengikatnya, yang kemudian Jill pun segera untuk membebaskan dan melepaskan semua borgol yang mengikat seluruh teman-temannya di tempat itu. Camelia kemudian menjelaskan pada semuanya jika menurut informasi yang ia dapatkan, para prajurit ini sengaja menyamar sebagai para prajurit dari utara hingga mereka semua pun akhirnya menyelusup. Menurut dari analisanya, Camelia pun akhirnya mengerti jika menurutnya pribadi dari semua insiden yang terjadi ini, untuk demi bisa meredakan kerusuhan saat ini, Marquess Bale pasti mengutus prajurit pribadinya untuk menghentikan peperangan. Tapi semua itu hanyalah sebuah trik licik dari seorang Marquess Bale saja. Kita akan dibebas tugaskan dari Belung, dikarenakan mereka semua pasti menganggap karena insiden ini terjadi, maka secara otomatis pasukan utara semuanya tidak berguna dan tidak bisa untuk bekerja dengan baik. Per yang mendengar perkataan dari Camelia, ia pun menjadi sangat sedih. Ia sama sekali tidak menyangka jika Marquess ayahnya memiliki sifat yang sejahat itu. Yang kemudian di sini Jill pun sudah tidak sabar lagi dengan semua pengkhianatan ini. Ia pun memutuskan untuk melakukan sebuah penyerangan dari kawanan prajurit musuh yang saat ini sedang menawan mereka. Singkat cerita, pada akhirnya semua sandera di dalam gereja berhasil diselamatkan oleh Jill dan juga yang lainnya. Kemudian di sini, Jill pun berkata pada semua sandera itu jika ia adalah Jill Carvel, orang yang dituduh sebagai mata-mata dalam kekacauan yang sedang terjadi sekarang, yang faktanya kekacauan ini ditimbulkan oleh seseorang yang dikenal oleh mereka semua, yang tak lain adalah Marquess. Marquess di sini bermaksud untuk memecah belah kekaisaran, dan ia sangat tidak suka jika kaisar menjadi kaisar
di negeri yang kecil ini. Dan dalang dibalik semua kekacauan besar yang terjadi sekarang tak lain adalah dari ide Marquez itu sendiri. Jill yang sudah sangat muak sekali dengan semua kekacauan ini, ia pun segera mengajar pimpinan dari tentara musuh, yaitu Hugo, yang dimana semua pasukannya juga dibantai habis oleh Jill. Lalu kemudian Marquez pun datang. Ia pun berkata jika Jill adalah penjahat yang sesungguhnya. Kepada semua orang yang ada di sana, Marquez berkata, jika aku akan menghabisi langsung sosok penjahat yang ada di hadapanku saat ini. Yang kemudian dengan sihirnya, Marquez memanggil seekor naga hijau yang sangat besar. Naga itu pun lalu mengeluarkan nafas apinya. Jill yang sadar keadaan tidak baik, ia pun menyuruh semua orang untuk berlindung dan masuk ke dalam gereja. Lalu kemudian Marquez pun menyuruh naga itu untuk langsung menghabisi Jill saat ini juga. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja sewaktu tinggal hanya jaraknya beberapa jengkal lagi dari Jill, naga itu pun malah bersujud di hadapan Jill. Yang semata-mata semua itu bukan karena ia takut pada Jill, tapi faktanya tepat di atasnya saat ini ada Kaisar Naga yang sebenarnya telah tiba, yang tak lain adalah Rev. Tak butuh waktu lama, Kaisar Rev yang sudah tahu semuanya, ia pun segera turun dari tempat itu. Dan kini ia pun berhadapan dengan Marquez. Marquez pun di sini heran, kenapa Kaisar Rev menjadi tidak berpihak padanya. Kemudian Jill segera melaporkan semua yang terjadi kepada Kaisar Rev, jika sebenarnya pembajakan pelabuhan dan juga kekacauan yang terjadi pemberontakan ini, semua itu dalangnya adalah Marquez. Tak hanya itu, Jill juga menambahkan, jika tadi ia akan dihabisi oleh Marquez, itulah tegas yang dikatakan oleh Marquez. Ucapan Jill tersebut membuat Kaisar Rev habis kesabarannya. Segera ia pun menginjak kepala dari Marquez yang sedari tadi terus saja mengganggu istrinya itu. Lalu kemudian Jill pun di sini meminta pada Kaisar Rev agar sebaiknya Marquez tidak dihabisi. Terlebih lagi ia tidak enak dan juga merasa bersalah pada putrinya yaitu Spire, yang pada akhirnya berkat perkataan dari Jill tersebut, Kaisar Rev pun mengampuni nyawa dari Marquez, asalkan Marquez mau mengakui kesalahannya di hadapan semua orang, yang nantinya juga para pasukan-pasukan ini akan dibawa keluar kota dan lalu dibubarkan secara paksa. Jika ada yang melawan, maka kematianlah sebagai hukuman atas perbuatan mereka itu. Malam harinya, Kaisar Rev yang masih sangat tertekan dengan ingatannya terhadap keluarganya yang kurang harmonis itu. Ia dianggap dibuang dan dianggap sampah oleh keluarganya. Ia pun memutuskan untuk meminum banyak alkohol, hingga pada akhirnya tubuhnya pun tidak kuat, karena faktanya ia bukan seorang peminum. Jill yang menyadari hal itu lalu mencoba untuk merawat suaminya kali ini. Namun, Kaisar Rev sepertinya sadar jika Jill pasti tidak akan bisa melakukan semua pekerjaan dengan baik. Ia pun menguji Jill dengan cara meminta untuk memotongkan sebuah apel untuk ia makan saat ini. Tapi benar saja, Jill pun nampak kesusahan hanya untuk sekedar mengupas dan memotong apel tersebut. Lalu dengan kesabarannya, Kaisar Rev lalu meminta Jill untuk duduk di sebelahnya, dan ia pun mengajari Jill memotong sebuah apel dan mengupasnya dengan cara yang sangat lembut. Yang setelah itu, Pangeran Rev yang sangat menyayangi Jill, ia pun lalu memeluk Jill dengan sangat erat dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pun mengobrol, akan tetapi obrolan itu tidak berlangsung lama karena Jill yang tiba-tiba saja tertidur sewaktu sedang mengobrol bersama dengan Kaisar Rev. Keesokan paginya, Kaisar Rev kembali melanjutkan obrolannya bersama dengan Jill, yang dimana lagi-lagi obrolan itu pun harus terhenti karena kedatangan dua kesatria, yaitu Camelia dan juga Jack. Mereka berdua sengaja datang ke sini semata-mata untuk menemui Jill, dikarenakan sekarang sudah tiba waktunya untuk Jill belajar,
yang dimana mereka hanya untuk menjemput Jill menuju ke tempat itu. Di sini Jill pun sedih karena harus berpisah dengan suaminya yaitu Kaisar Rev. Namun dikarenakan ini adalah waktu untuk belajar, alhasil mau tak mau Jill pun akhirnya pergi bersama dengan Jack dan juga Camelia. Beberapa hari kemudian, Pangeran Geralt pun kini telah berada di pelabuhan Bilbo, yang dimana tujuannya datang bersama dengan para pasukannya dari Kerajaan Kratos, hanyalah untuk menjemput Jill yang disinyalir jika Jill adalah milik dari Pangeran Geralt itu sendiri. Kemudian Kaisar Rev yang telah tahu jika Pangeran Geralt akan datang berkunjung ke tempat ini, ia pun memerintahkan istrinya Jill untuk ikut bersama dengan dirinya dalam rangka menyambut kedatangan Pangeran Geralt tersebut. Jill yang awalnya menolak, tapi setelah diberi penjelasan oleh suaminya Kaisar Rev, ia pun akhirnya mau untuk bertemu dengan Pangeran Geralt. Di sini Jill tak mau itu alasannya adalah ia sangat takut jika insiden dalam kehidupan sebelumnya yang telah ia alami kini akan kembali terulang dalam kehidupan keduanya. Dalam pertemuan tersebut, Jill menunjukkan sikap tidak sukanya terhadap kedatangan Pangeran Geralt ke tempat ini, yang dimana hal itu pun diajukan oleh Pangeran Geralt, yang kemudian Pangeran Geralt pun berkata, dan ia pun menceritakan terkait sejarah kutukan yang dialami oleh Kaisar Rev saat ini. Seakan ia menyalahkan Kaisar Rev dalam insiden pengutukan tersebut. Kaisar Rev di sini sengaja menjadikan Jill sebagai istrinya, semata-mata hal itu bertujuan agar Jill digunakan oleh Kaisar Rev untuk menahan kutukan itu agar tidak terjadi. Menurut dari Pangeran Geralt, membiarkan Marquess untuk tetap hidup itu adalah keputusan politik yang sangat bijak. Akan tetapi jika kutukan tersebut belumlah hilang, maka secara otomatis Marquess pasti akan mati dengan cara yang sangat misterius. Tak lama setelah Pangeran Geralt berkata demikian pada Kaisar Rev, tiba-tiba saja salah satu prajurit dari Kaisar Rev pun lalu melapor di tempat itu jika saat ini Marquess telah mati dengan cara yang aneh saat ia sedang dikurung di tempat penjaranya. Malam harinya, Jill, Camelia, dan juga Jack, mereka bertiga sedang berdiskusi terkait kematian dari Marquess yang sangat misterius dan juga ada kejanggalan. Jill di sini berkata pada Camelia dan juga Jack jika satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Marquess tersebut adalah Pangeran Geralt itu sendiri. Alasannya adalah jika tadi sewaktu sedang berbicara bersama dengan Pangeran Geralt, sikapnya sangat mencurigakan sekali. Terlebih ia berkata jika Marquess pasti mati jika kutukan itu akan terjadi. Dan tak lama setelah ia berucap demikian, Marquess pun lalu mati dengan cara yang tak wajar. Di tengah diskusi mereka tersebut, tiba-tiba saja Spare pun datang berjalan sembari ia tertidur. Yang lalu setelah itu, matanya pun terbuka dan diikuti dengan penyerangan terhadap Jill. Ia berkata, jika kau telah merebut suamiku, Kaisar Naga adalah suamiku dan bukan milikmu. Kenapa kau terus saja mengganggu hubungan kami? Di sini Spare pun berusaha untuk membunuh Jill saat ini juga. Dan Jill pun sadar, jika dilihat dari gerakan Spare yang sangat aneh, ia saat ini sedang dirasuki oleh sebuah kutukan yang saat ini sedang melekat pada tubuh Kaisar Rev. Kaisar Rev pun lalu tiba di sana. Ia langsung menghunuskan pedangnya tepat ke arah Spire, yang dimana Kaisar Rev bermaksud untuk langsung membunuh Spire saja agar kutukan itu cepat selesai. Tapi Jill pun menghalangi dengan sekuat tenaga. Jill berkata pada Kaisar Rev, jika Spire tidak bersalah, ia hanya dirasuki saja dan kekuatan itulah yang seharusnya dihabisi. Namun pada saat mereka sedang berbicara tersebut, kekuatan itu pun lalu keluar dan Dewi itu pun berhasil untuk pergi melarikan diri dari mereka. Sontak saja hal itu membuat Kaisar Rev sangat marah pada Jill dikarenakan Jill yang menghalangi untuk menghabisi Dewi kutukan tersebut. Setelah itu, Kaisar Rev pun meminta maaf pada istrinya Jill. Ia merasa jika sikapnya tadi sudah sangat keterlaluan sekali pada Jill. Ia berkata pada Jill juga jika saat ini ia setelah menyuruh semua pengawalnya
untuk mengumpulkan seluruh wanita yang ada di kota. Yang itu artinya wanita-wanita itu nantinya akan dieksekusi mati oleh Kaisar Rev. Dikarenakan satu-satunya cara untuk saat ini dapat mencegah kutukan itu adalah hanyalah dengan cara menghabisi seluruh wanita yang ada di kota, supaya Dewi Kutukan itu tidak bisa merasuki lagi wanita-wanita tersebut seperti merasuki Spire tadi. Kemudian setelah itu, ada dua warga desa yang datang menghadap Kaisar Rev. Mereka berdua berbondong-bondong datang bersama dan berkata jika saat ini kota terbakar secara tiba-tiba dan tanpa diketahui oleh Jill. Kaisar Rev memerintahkan naga putih kecilnya untuk melindungi Jill, dan naga itu yang mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Rev. Segera ia membuat sebuah benteng pertahanan barrier untuk perlindungan untuk Jill itu sendiri. Dan di sini dengan segera Kaisar Rev pun langsung menebas kepala kedua orang tersebut yang dianggap adalah pengkhianat. Jill yang melihat dengan mata kepalanya sendiri aksi dari Kaisar Rev yang sangat brutal tersebut. Ia pun di sini mengutuk Kaisar Rev dan berkata jika tidak akan mau lagi untuk berbicara dengannya tanpa diketahui oleh Jill jika mereka berdua telah dirasuki oleh kutukan jahat tersebut, sehingga mau tak mau untuk menyelamatkan negeri ini Kaisar Rev harus menghabisi dua orang itu. Di dalam barrier perlindungan tersebut, naga kecil Rev pun berkata pada Jill. Ia pun menjelaskan jika ini adalah barrier perlindungan terkuat dan teraman di dunia, jadi suara Jill tidak akan terdengar keluar. Sekuat apapun ia berteriak, tidak akan terdengar. Sementara itu di luar sana, Mihari, Jack dan juga Camelia, mereka sedang berjaga dan mereka pun mengawasi setiap pergerakan sekecil apapun itu. Hingga pada akhirnya Camelia pun melihat jika para penyelusup saat ini telah berusaha untuk menerobos pusat kota. Dan dari para penyelusup itu, Camelia juga melihat ada Pangeran Geralt, dan yang lebih mencengangkannya lagi, di sana juga ternyata ada Marquez. Kembali ke dalam barrier tersebut, di sana naga kecil Rev pun memberitahu sebuah fakta pada Jill, yang dimana naga kecil itu berkata jika sebenarnya Dewi itu adalah Dewi yang sangat tergila-gila kepada Kaisar Rev, dan alasannya kenapa Dewi Tombak dapat dengan bebas merasuki tubuh dari Spire tadi semata-mata hanyalah untuk syarat saja, karena Dewi itu tidak bisa berubah wujud pada wujud aslinya selain tombak, dan Spire adalah kandidat yang sangat cocok sekali agar Dewi Tombak itu dapat menyempurnakan dirinya. Dewi itu sangat kejam dan juga jahat. Banyak sekali wanita yang telah ia habisi yang berusaha untuk mendekati Pangeran Rev. Itulah alasan mengapa sampai saat ini Pangeran Rev belum menikah, karena semua wanita yang dekat dengannya tewas dibantai oleh Dewi Tombak tersebut. Hingga pada akhirnya dari sebuah cerita itu mereka berdua pun sepakat untuk bersama-sama menghabisi Dewi Tombak tersebut. Naga kecil Rev yang sejatinya adalah senjata milik Kaisar Rev. Ia pun bersedia membantu Jill untuk menghabisi Dewi Tombak tersebut semata-mata demi tujuan menghentikan kutukan yang dialami oleh Kaisar Rev. Setelah itu Kaisar Rev pun dibuat terkejut dengan sebuah lonceng besar di pusat kota Belburg yang tiba-tiba saja bunyi. Di sana ada seorang wanita yang tak lain itu adalah Jill yang memegang pedang dari naga Rev. Semua orang di sana pun mengira jika harapan telah muncul. Kemudian dengan sangat berani, Jill pun mengangkat pedang itu dan menantang Dewi Tombak untuk sebaiknya mereka langsung bertarung, karena mengingat ini adalah masalah personal antara mereka berdua. Tak perlu melibatkan wanita lain yang ada di kota ini. Dewi Tombak yang mendengar tantangan dari Jill tersebut, ia pun selalu melesat secepat kilat ke arah Jill. Jill di sini senang karena sebentar lagi pertarungan epik mereka akan segera dimulai. Mereka berdua sama-sama mengudara. Lalu kemudian Dewi Tombak pun memecah dirinya menjadi ratusan tombak yang siap untuk menghujam bersamaan ke arah Jill. Jill pun di sini bingung dengan situasi ini. Kemudian dengan menggunakan sihir yang ia miliki, ia membuat sebuah barrier perlindungan untuk melindungi dirinya saat ini. Dan pada akhirnya dengan bantuan sihir dari Kaisar Rev, Jill pun berhasil unggul dan memenangkan pertarungan.
Tanpa ragu, ia pun sangat yakin saat ini jika tombak inilah yang telah membunuh Jill pada kehidupan pertamanya. Segera Dewi Tombak pun diambil olehnya dan langsung dipatahkan. Dan pada saat ini juga Dewi Tombak pun akhirnya mati. Tapi sayangnya energi sihir dari Jill pun melemah dan ia juga langsung kehilangan kekuatannya seketika itu. Sewaktu ia akan terjatuh, ada sebuah tangan yang langsung meraih Jill yang ternyata itu adalah tangan dari Pangeran Geralt. Pangeran Geralt berkata, "Ini adalah waktu yang tepat untuk membawamu kembali ke Karthos dan kita akan hidup bahagia di sana untuk selamanya." Kaisar Rev pun tak tinggal diam dengan hal itu. Ia segera langsung menyerang Pangeran Geralt dengan cara yang tidak diduga-duga. Dan pada akhirnya Pangeran Geralt pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Kaisar Rev. Dikarenakan memang level sihir mereka itu sangat jauh berbeda. Kaisar Rev lebih jauh unggul dibanding dengan kekuatan sihir yang dimiliki oleh Pangeran Geralt itu sendiri. Kemudian Kaisar Rev memasukkan Pangeran Geralt ke dalam sebuah gelembung sihir dan membawanya untuk pergi sejauh mungkin dari tempatnya saat ini. Semua itu bertujuan agar nantinya Pangeran Geralt tidak akan pernah untuk mengganggu lagi kebahagiaan antara Jill bersama dengan Kaisar Rev itu sendiri. Keesokan harinya, Kaisar Rev pun segera mengajak Jill untuk menunggangi beberapa ekor naga, yang dimana naga-naga itu adalah pemberian dari kakak-kakak tiri Kaisar Rev itu sendiri. Nantinya mereka bertujuan menuju ke ibu kota Kekaisaran Realm. Kaisar Rev ingin di sini agar masalah ini tidak berlarut-larut dan kaisar palsu yang ada di sana segera tertangkap dan digantikan oleh kaisar asli yaitu Kaisar Rev itu sendiri. Sebelum mereka berangkat, Jill tak lupa memperkenalkan peliharaan barunya pada naga kecil Rev, yang itu seekor anak ayam yang ia beri nama Saud. Di sini Saud pun nampaknya adalah anak ayam yang luar biasa, karena dengan Jill memerintahkan jika sebaiknya ia diam saja di dalam tasnya, Saud pun dengan mudah memahami dan langsung menuruti perkataan dari Jill. Yang kemudian Jill dan juga Kaisar Rev pun berangkat dan terbang menunggangi naga itu. Tak lupa di sana Camelia dan juga Jack juga ikut dalam keberangkatan tersebut. Dalam perjalanan tersebut, Kaisar Rev juga bercerita pada Jill jika ia memiliki banyak orang kakak di istananya. Menurut Kaisar Rev, jika kakak-kakaknya itu sangat menyayangi dirinya, dikarenakan dirinya hanyalah anak seorang selir. Tapi walaupun demikian, para kakaknya itu tidak pernah membeda-bedakan antara yang lain dan juga Kaisar Rev. Singkat cerita, mereka pun lalu tiba di ibu kota Kekaisaran Kota Realm, yang dimana kemudian semua orang pun terkejut karena bukannya disambut dengan sangat baik Kaisar Rev setibanya di sana, melainkan ada sebuah benteng pertahanan sihir yang langsung menyerang Kaisar Rev itu sendiri. Jill pun di sini bingung dengan kejadian ini karena apakah caranya seperti ini untuk memperlakukan ucapan selamat datang dari seorang kaisar yang sangat agung. Melihat semua penyerangan ini terjadi, insting Jill pun mengatakan jika ia harus melawan. Tanpa ragu, Jill langsung melompat dari naga yang sedang ia tunggangi. Kemudian ia mendekat ke benteng pertahanan sihir tersebut dan satu benteng pun berhasil ia hancurkan. Akan tetapi seseorang kuat pun lalu muncul dari balik benteng tersebut setelah Jill berhasil menghancurkan benteng pertahanan sihir itu. Ini adalah Paman Georgie, paman dari Kaisar Rev, yang dimana Jill pun langsung ditebas hingga ia pun terluka oleh Paman Georgie. Untungnya sewaktu Jill hendak terjatuh, Kaisar Rev berhasil dan sempat untuk memegang tangannya hingga Jill pun selamat. Tapi sayangnya dalam insiden ini Kaisar Rev pun berhasil terkena pedang dari Paman Georgie hingga kekuatan sihirnya pun menjadi tersegel oleh hal itu. Kemudian tanpa ragu, Kaisar Rev pun dihampiri oleh Paman Georgie. Paman Georgie berkata jika ia adalah kaisar yang palsu dan kaisar yang asli adalah dirinya. Kemudian pedang surgawi yaitu jelmaan dari naga kecil Rev itu juga pedang surgawi yang palsu. Sementara yang asli adalah pedang surgawi yang saat ini ada di tangannya. Di sini Kaisar Rev pun tidak bisa berbuat apa-apa
karena kekuatan sihirnya telah disegel oleh kekuatan dari Paman Georgie, hingga ia pun memerintahkan pada naga kecil Rev untuk segera membawanya pergi bersama dengan istrinya Jill ke sebuah tempat yang aman dari gangguan Paman Georgie. Rev pun lalu menuruti perkataan itu, hingga mereka pun lalu diteleportasi ke sebuah desa kecil yang dimana tempat ini dirasa tempat yang aman karena mengingat sangat dekat dengan sarang naga. Berbekal dengan pengalaman hidup sebelumnya, Jill pun di sini mencoba untuk memberitahu Kaisar Rev dan juga yang lainnya terkait masalah yang akan terjadi sebentar lagi. Tapi Kaisar Rev pun tersenyum mendengar perkataan dari Jill. Ia berkata jika semua akan baik-baik saja. Kemudian mereka pun mulai menyusun siasat untuk kembali merebut tahta Kaisar yang seharusnya dimiliki oleh Kaisar Rev. Namun masalahnya, pedang surgawi milik Paman Georgie tadi telah menyegel kekuatan dari Jill dan juga Kaisar Rev itu sendiri. Memang sebenarnya mereka masih memiliki kekuatan cadangan, yaitu kekuatan pedang surgawi dari naga kecil Rev. Namun masalahnya, kekuatan besar surgawi itu tidak akan bisa digunakan karena faktanya kekuatan pedang naga kecil Rev hanya bisa digunakan dengan cara menggabungkan kekuatan sihir dari Kaisar Rev. 1 bulan telah berlalu, Jill pun di sini sangat kesal pada sikap Kaisar Rev yang hanya kesehariannya dihabiskan untuk membuat makanan yang sangat enak dan juga dihabiskan untuk berkebun di area sekitaran tempat tinggal mereka saat ini. Jill pun merasa jika semua ini adalah perbuatan yang sangat konyol karena jika mereka tidak melawan, cepat atau lambat mereka pasti akan segera ditangkap oleh Paman Georgie. Setelah itu, Jill mengeluarkan sebuah selebaran yang isinya adalah Kapten Kesatria Naga Neutral telah kembali dari dinasnya di luar kota, yang itu berarti secara terang-terangan Paman Georgie mengumpulkan 3 duk dan pejabat berpengaruh di ibu kota untuk memamerkan pedang surgawi yang telah ia miliki saat ini. Dan jika mereka hanya bersantai-santai juga berkebun di tempat ini, maka itu artinya cepat atau lambat mereka akan diketahui keberadaannya dan disergap sewaktu-waktu oleh Paman Georgie. Merasa jika semua orang di sana tidak bisa diandalkan, Jill pun memiliki sebuah ide yang sangat berani, dikarenakan menurut sebuah selebaran yang tadi ia dapatkan, jika saat ini Kesatria Naga saat ini sedang mencari para pemagang, dan Jill akan mencoba untuk mendaftarkan diri, sekaligus ia akan mengincar posisi tertinggi di antara Kesatria Naga tersebut. Dengan begitu nantinya, Jill akan mendapatkan uang, informasi, dan juga tahta kerajaan yang baru. Singkat cerita, ternyata Jill tidak hanya mendaftar seorang diri, Jack juga ikut menemaninya. Jill di sini berkata pada Jack, "Kenapa kau ikut denganku? Bukannya seharusnya kau menjaga Kaisar?" Jack pun berkata, jika Kaisar telah dijaga dengan baik oleh Camelia, yang dimana hal itu dikarenakan malam hari sebelumnya Kaisar Rev meminta langsung pada Jack untuk sebaiknya ikut dan menjaga Jill kemanapun ia akan pergi. Jack pun hanya bisa patuh menerima permintaan itu dari sang Kaisar, sebab Jack juga tahu jika saat ini Jill sudah tidak memiliki lagi energi sihir setelah kekuatan sihirnya disegel oleh pedang surgawi milik Paman Georgie. Tak lama berselang mereka pun tiba di kota. Kota ini sangat indah, ujar dari Jill. Jack berkata jika ini adalah kota tempat tinggal dari Duke, salah satu dari 3 bangsawan yang ada. Tak jauh dari sana, mereka berdua pun melihat ada seekor naga yang berkeliaran. Semua orang pun berlari menjauh karena takut dengan amukan dari naga tersebut. Tapi Jack dan juga Jill mereka pun berdekat, seolah ingin mengusir naga itu. Dan akhirnya, walaupun Jill tidak memiliki kekuatan sihir, tapi ia tetap berani untuk mencoba mengusir naga tersebut, yang dimana Jill pun nyaris saja dikalahkan oleh naga itu. Tapi untungnya ada para pasukan yang datang juga menunggangi naga. Ia berkata, "Kau diterima, ujian telah selesai. Sebentar lagi ketua akan datang untuk menemui kalian berdua." Yang ternyata dari kejauhan, Camelia dan juga Kaisar Rev pun ada tak jauh dari mereka. Mereka tetap memantau pergerakan Jill dan juga Jack. Semata-mata semua ini karena Kaisar Rev takut jika Jill akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.
Tak lama setelah itu, seekor naga merah pun lalu datang dengan ditunggangi seorang wanita yang ternyata adalah kapten dari orang-orang tadi. Di sini wanita ini pun ternyata bernama Ellen, yang dimana Ellen pun mengatakan pada Jill dan juga Jack jika mereka berdua lulus dan diterima untuk menjadi pemagang. Tapi lagi-lagi, Jill pun bisa mengetahui siapakah sosok Ellen ini karena dalam kejadian besar yang akan nantinya terjadi, Ellen adalah sosok yang paling berpengaruh dan juga pada akhirnya ia akan memaksakan diri untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menusuk tenggorokannya sendiri. Tapi Jill pun tidak bisa berkomentar apa-apa. Ia pun hanya bisa mengikuti arah kemana waktu akan kembali membawanya. Keesokan harinya, Jack dan juga Jill pun datang kembali menemui Ellen bersama dengan para pemagang yang lain. Di sini Ellen pun berkata jika mereka semua akan menghadapi Rosa, naga merah milik Ellen. Di sana Ellen juga menjelaskan peraturan dalam permainan kali ini, yang dimana nantinya dalam naga itu ada kekuatan sihir yang sangat besar dan barang siapa yang bisa menenangkan naga itu, maka ia akan menjadi pemenang dalam permainan kali ini. Satu persatu para pemagang pun lalu mencoba keberuntungan mereka. Mereka lalu satu persatu secara bergantian berhadapan di depan naga. Naga itu pun tetap saja tidak mengusik mereka, hanya menunjukkan sikap jika kurang tertarik pada orang-orang itu. Hal itu membuat Ellen pun berkata, jika mereka yang tidak disukai oleh naga, itu artinya mereka telah gagal. Orang terakhir yang maju tak lain adalah Jill. Jill pun dengan sepenuh hati, ia pun sangat yakin dapat disukai oleh naga merah Rosa. Karena mengingat saat ini Jill adalah permaisuri dari seorang kaisar naga yaitu Kaisar Rev. Kemudian ia pun maju. Namun saat Jill maju, naga itu bukan hanya tidak menyukainya, tapi berusaha untuk menyerang Jill. Mereka semua pun di sana keheranan dengan apa yang dimaksud oleh naga Rosa. Tapi Jack pun dengan sigap langsung mengangkat Jill dan menjauh dari naga merah Rosa. Sesampainya di rumah, Jill pun nampak masih merenungi atas kejadian tadi. Yang tak lama berselang kemudian Kaisar Rev pun datang dengan maksud ingin menanyai Jill makanan apa yang akan ia santap untuk menu makan malamnya kali ini. Namun sewaktu Kaisar Rev melihat jika istrinya Jill saat ini sedang merenung, ia pun lalu mengetahui dengan apa yang terjadi setelah Jill bercerita pada Kaisar Rev. Seketika itu, sang kaisar berkata pada Jill, siapapun yang berani mengganggumu, maka aku tak segan-segan. Aku akan membunuh mereka semua, siapapun itu tanpa terkecuali. Itulah janji sang kaisar kepada Jill. Keesokan harinya, sebagai seorang pemagang, Jill mendapatkan tugas pertamanya, yaitu berpatroli untuk mengelilingi kota dan menjaga keamanan di sana. Jill pun akhirnya berpatroli sesuai arahan. Hingga di sana ia pun juga melihat seorang pemagang lain yang berambut kuning. Orang ini bernama Lawrence, tapi Lawrence di sini rupanya juga ada di bayang-bayang masa lalu Jill. Jill juga tahu peran apa yang akan dimainkan nantinya oleh Lawrence setelah semua kejadian yang mengerikan itu terjadi. Singkat waktu setelah mereka berpatroli, Lawrence di sini berkata pada Jill jika ia sudah ditunggu kehadirannya sekarang oleh Ellen dan juga adiknya di ruangan Ellen itu sendiri. Mereka berdua segera bergegas menuju ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, Jill pun bingung ketika Ellen berkata padanya jika ia sudah lama menunggu kedatangan Jill ke tempat ini. Lalu Ellen menyuruh Lawrence untuk segera keluar karena mereka akan mengobrol bertiga. Di sana juga ada adik Ellen yang bernama Rister. Ellen juga menambahkan jika Rister dan juga dirinya, mereka semuanya adalah saudara. Terlebih lagi bersama dengan suaminya Jill yaitu Kaisar Rev. Bedanya adalah jika Kaisar Rev merupakan saudara tiri mereka, mengingat Kaisar Rev adalah anak selir, bukannya anak istri raja seperti mereka berdua. Yang setelah itu, Ellen segera mengutarakan isi hatinya dan juga niatnya terkait pemberontakan yang akan segera terjadi. Akan tetapi di sini, walaupun Kaisar Rev hanyalah adik tiri dari Ellen, tapi Ellen pun berkata pada Jill jika ia sangat yakin jika Kaisar Rev adalah Kaisar Naga yang asli dan Paman Georgie adalah sosok yang palsu.
Ellen pun di sini berniat untuk merebut kembali tahta kaisar dari paman Georgie dan dikembalikan pada sang pemilik asli yaitu Kaisar Rev. Dan di sini juga Ellen meminta pada Jill untuk tidak membocorkan semua pembicaraan mereka pada siapapun, mengingat jika semua ini sampai bocor, maka akibatnya akan sangat fatal dan pemberontakan ini akan terbilang sia-sia saja. Rister menambahkan di sana, jika sampai semua ini bocor, maka penggal saja langsung kepala gadis kecil itu, yang tak lain adalah Jill. Sontak hal itu pun membuat Jill sangat takut. Seketika itu ia pun berkata pada mereka berdua, "Aku akan pulang dulu dan akan memikirkannya. Kita lanjutkan lain waktu." Jill kemudian pulang dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Jill pun langsung memeluk suaminya Kaisar Rev, dan Kaisar Rev langsung menyuapi Jill dengan buah stroberi hasil panen dari perkebunan miliknya. Mereka terlihat sangat bahagia sekali. Akan tetapi tiba-tiba saja Restart pun lalu muncul, dan di sini Kaisar Red pun terkejut karena bagaimana bisa persembunyian mereka diketahui oleh Restart. Dan di sini Jill pun disalahkan oleh Camelia yang menurutnya jika Restart sengaja datang karena diundang oleh Jill, yang kemudian Restart pun bertanya pada adik tirinya yaitu Kaisar Rev, "Apa yang kau lakukan di sini?" Kaisar Rev menjawab jika ia hanya menghabiskan waktu untuk berkebun dan menanam segala macam sayuran. Sontak hal itu pun membuat Restart menjadi terkejut karena bagaimana mungkin bisa dalam situasi genting seperti sekarang Kaisar Rev bukannya menyusun sebuah taktik untuk penyerangan, melainkan ia hanya menghabiskan waktu untuk mengurus sayuran yang tidak ada gunanya. Dan di sini Restart yang sudah sangat kesal dengan sikap dari Kaisar Rev, ia pun mengajak Kaisar Rev untuk ikut bersamanya menemui kakak perempuannya yaitu Ellen. Tapi bersikeras Kaisar Rev tidak mau pergi. Ia hanya ingin hidup damai di tempat ini bersama-sama dengan orang-orang yang ia sayangi. Singkat cerita, pada akhirnya Kaisar Rev pun mau untuk ikut bersama dengan Rister menemui kakak perempuan mereka yaitu Ellen. Dan di hadapan Ellen saat ini, melihat kedua adiknya sudah akur, Ellen pun menjadi terharu. Ia pun memeluk Rister dan juga Kaisar Rev. Ia juga berkata, "Aku adalah kakak perempuanmu dan aku akan melindungi semua adik-adikku walaupun nyawaku sendiri taruhannya." Tak lupa Ellen juga berkata pada Jill, "Jika walaupun kau masih sangat kecil, tapi aku mohon Jill, aku tahu sebenarnya energi besar sihir dalam tubuhmu itu. Tolong jaga kedua adikku, Kaisar Rev dan juga Rister." Jill pun mengangguk, yang itu tandanya adalah iya, aku mengerti. Kemudian mereka pun berangkat tanpa Ellen ikut bersama dengan mereka. Pada awalnya, perjalanan mereka pun nampak baik-baik saja. Akan tetapi, pada saat mereka semua melewati sebuah anak sungai yang telah mengering, Jill pun melihat jika ada Ellen yang sedang menunggangi seekor naga merah miliknya, yang dimana naga itu pun lalu berhenti. Menanggapi semua situasi ini, Kaisar Rev pun nampaknya sedikit menaruh curiga dengan kemunculan Ellen yang tiba-tiba saja ada, tanpa persetujuan dari siapapun. Kemudian Jill pun berkata pada Kaisar Rev jika ia akan memeriksa naga merah tersebut. Sang Kaisar pun mengizinkannya. Tapi sayangnya, sewaktu Jill sudah berhasil mendekati naga merah itu, tiba-tiba saja Ellen pun muncul dan langsung mengancam Jill menggunakan pedang yang ia pegang saat itu. Lalu ia pun memerintahkan pada semua orang untuk langsung menangkap Kaisar. Sembari Ellen berbisik pada Jill, "Aku minta maaf dengan semua ini, dan ini semua bukanlah mauku. Aku punya alasan tersendiri atas ini." Beberapa naga kemudian muncul, yang rupanya Paman Georgie pun lalu datang ke sana. Paman Georgie meminta Ellen untuk langsung menghabisi Jill saja. Tapi Ellen hanya diam, tidak melakukan apapun. Karena dalam hatinya ia tidak tega jika harus menghabisi Jill yang dianggapnya adalah seorang gadis kecil yang berhati sangat baik. Kaisar Rev pun di sini sangat kesal sekali karena ia tidak menyangka akan dikhianati oleh kakak tirinya. Hal itu pun membuat ia sudah tidak bisa menahan emosinya kembali. Ia bertanya pada Rister, "Apakah kau juga mengkhianatiku?" Rister pun bersumpah jika ia sama sekali tidak pernah berniat untuk berkhianat pada Kaisar Rev. Yang kemudian di lain sisi
Ellen segera menyuruh naga merah miliknya untuk pergi dari tempat ini sembari ia membawa Jill. Kaisar Rep yang sadar hal itu, ia pun lalu melompat ke naga merah dan ia pun kini berniat untuk langsung menghabisi Ellen saja. Yang sayangnya, Jill yang menyadari hal itu, ia pun melarang keras jika Kaisar Rep menghabisi Ellen. Pada akhirnya, Kaisar Rep di sana pun sedikit terjatuh karena mendengar ucapan tulus dari istrinya Jill. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Paman Georgie. Ia langsung mengambil Jill dan membawanya, menghantamkan ke bawah, kemudian memerintahkan naga yang ia tunggangi untuk langsung membakar Jill hidup-hidup, dengan tujuan agar Jill langsung mati saat itu juga. Setelah itu kemudian, Paman Georgie dan juga Ellen, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu setelah mereka berhasil membawa Kaisar Rep yang merupakan target utama mereka. Di sini Paman Georgie pun sangat yakin betul jika pasti Jill telah mati dengan nafas naga yang telah ia arahkan padanya. Nafas itu sangat panas, api naga tidak pernah menyelamatkan orang yang tidak memiliki sihir seperti Jill saat ini. Dan rupanya sekarang Jill sudah berada di markas naga, yang dimana di sana ia pun pingsan. Lalu ia pun terbangun dengan hembusan suara dari nafas naga milik Black Dragon atau naga hitam. Yang faktanya Kaisar Rev telah memerintahkan naga hitam ini untuk menyelamatkan Jill dan membawa ke markasnya. Dan di sana naga hitam pun nampak kesal sekali pada Jill. Apa yang sebenarnya dilihat oleh Kaisar Rev dari diri Jill? Seorang bocah yang tidak berguna malah dijadikan untuk menjadi permaisuri dari Kaisar Naga. Kekesalan itu pun memuncak dalam hati naga hitam. Naga hitam segera menyerang Jill, berharap jika Jill akan mati dalam nafas api yang akan ia segera semburkan. Jill hanya bisa berlindung karena ia tidak bisa melawan mengingat energi sihirnya masih tersegel. Hingga kemudian ia pun sadar pada cangkang telur naga yang ada di sekitaran sana. Ini semua memiliki energi sihir dan aku bisa menggunakannya untuk menjinakkan naga hitam itu. Tanpa ragu, setelah mengambil cangkang telur itu, Jill langsung menunjukkannya ke kepala naga hitam, yang kemudian ia pun berkata, "Aku adalah permaisuri naga, dan kau harus mendengarkan semua yang aku katakan." Energi sihir itu pun rupanya berhasil. Di sana juga, Jill melihat ada sebuah telur naga hitam bermata emas. Naga hitam mengatakan pada Jill, jika ia sudah berada di tempat ini kurang lebih 300 tahun lamanya, untuk menjaga telur itu menetas. Dan genap 10 tahun lagi telur itu akan menetas. Tapi jika Kaisar Naga tidak ada atau berhasil dibunuh, maka itu artinya telur naga itu akan menetas menjadi sosok naga hitam yang sangat mengerikan nantinya. Ajaibnya, naga hitam kemudian meminta maaf pada Jill. Ia sama sekali tidak mengetahui jika Jill memang sosok permaisuri naga yang sebenarnya, dikarenakan selama ini banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai seorang permaisuri naga yang asli. Dan Jill ditambah lagi tidak menggunakan cincin pemberian dari Dewa Naga. Jill menjelaskan jika cincin itu telah dihancurkan oleh Paman George, sehingga cincin itu pun akhirnya rusak. Kemudian Jill pun berkata, "Apakah kau mau membantuku menyelamatkan Kaisar Naga yang sebenarnya, yang saat ini sedang dalam bahaya?" Tanpa ragu, Jill pun diperintahkan oleh naga hitam untuk segera naik ke pundaknya, dan mereka pun lalu terbang meninggalkan tempat itu, pergi bersama-sama menyelamatkan Kaisar Naga. Sementara itu di dalam goa, Pangeran Rister bersama dengan orang-orang yang selamat. Mereka semua pun nampak ketakutan karena bisa saja tempat persembunyian sementara mereka ini diketahui oleh Paman Georgie dan mereka semua akan habis dibantai. Kemudian Lauren yang penglihatannya sangat tajam melihat ada seekor naga yang mendekat. Itu adalah naga hitam. Tapi setelah semakin dekat ternyata naga hitam itu ditunggangi oleh Jill. Mereka semua pun menjadi merasa aman. Dan ternyata naga hitam tidak datang seorang diri saja. Banyak beberapa naga yang juga ikut dibawa oleh naga hitam, termasuk naga merah milik Pangeran Ristet itu sendiri. Singkat cerita, setelah mengumpulkan semua kekuatan, mereka pun bahu-membahu untuk bersama-sama menyerang Ellen dan menyelamatkan Kaisar Rev, semata-mata agar Kaisar Rev menduduki tahta yang seharusnya ia miliki.
Pada akhirnya, Jill bersama dengan Pangeran Restert kini lalu bersiap untuk menyerang Ellen. Dan di sini Ellen pun sudah terkepung. Restert berkata pada Ellen, "Kau tidak bisa mengelak lagi karena kau sudah berani untuk mengkhianati Kaisar Rev." Ellen pun di sini bingung harus melakukan apa karena tidak mungkin ia harus bertarung melawan adik kandungnya sendiri. Dan jika memaksakan untuk bertarung, pasti di antara mereka ada yang mati. Tak lama kemudian, Paman Georgie pun lalu datang menemui mereka. Di sini ia pun berkata pada Ellen, "Kau sebaiknya langsung menghabisi saja adikmu yang tidak berguna itu, karena ia hanya akan menjadikan penghalang untuk kita maju ke depan." Setelah itu, Paman Georgie pun memberikan sebuah surat yang ia berhasil temukan dari kamar Ellen, yang dimana setelah Restert membaca surat tersebut, isinya adalah jika sebenarnya mereka berdualah yang merupakan anak selir dan bukan anak kandung dari raja. Dan itu artinya jika satu-satunya istri sah dari raja yang melahirkan anak tak lain hanyalah Kaisar Rev itu sendiri. Tapi masalahnya Kaisar Rev tidak becus untuk menjadi seorang kaisar yang adil. Itulah mengapa Paman Georgie sangat ingin untuk Kaisar Rev sebaiknya mati, supaya tahta kekaisaran tidak dipimpin dan jatuh di tangan orang yang salah. Di waktu bersamaan, Kaisar Rev kemudian tiba-tiba saja sudah berada di tempat itu dan ia juga mendengar semua pengakuan tadi, yang dimana hal itu membuat Kaisar Rev sangat marah dan dari semua orang hanya Ellen lah target utama yang akan ia pertama habisi. Sementara Ellen sendiri yang menyadari jika situasi ini semakin buruk saja. Ia pun lalu mengajak Kaisar Rev untuk berdiskusi. Dengan tegas, Kaisar Rev berkata, "Jika tidak perlu ada hal yang harus didiskusikan, karena nyawa kalian semua saat ini ada di tanganku." Segera pedang Kaisar Rev pun dihunuskan ke arah Ellen. Ia berniat untuk menghabisi Ellen. Dengan sigap, Jill segera menahan keinginan suaminya itu, yang dimana suaminya sudah tidak bisa lagi dibendung amarahnya. Lalu Jill pun di sini bingung harus dengan cara apa untuk menghentikan semua pertarungan ini, hingga ia pun tercetus sebuah ide yang sangat gila. Ia berkata pada Kaisar Rev, "Jika saat ini aku sudah mengandung anakmu, dan tidak mungkin kau akan membunuh orang lagi sewaktu anakmu sudah ada di perutku sekarang." Tiba-tiba saja emosi dari Kaisar Rev pun mereda. Ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Ellen, yang dimana Jill pun berkata, "Jika sebaiknya kita harus hidup lebih bahagia dari sekarang dan menjadikan kakak-kakak tirimu ini sebagai saudara kita dan tidak perlu ada lagi dendam ataupun perselisih pahaman." Yang kemudian, Paman Georgie pun menunjukkan gelagat yang sangat aneh. Kaisar Rev pun yang tahu di sini menjelaskan pada semuanya jika Paman Georgie jiwanya saat ini telah dilahap oleh pusaka palsu yang ia anggap sebagai pusaka suci dari surga tersebut. Dan kemudian secara aneh, tubuhnya pun berubah menjadi jelmaan naga, tapi wujudnya sangat abstrak sekali. Dan di sini Black Dragon pun lalu muncul dan bertarung bersama dengan naga aneh tersebut. Tapi sayangnya di sini, naga itu berhasil pergi menuju pusat kota. Ia pun berkata, "Aku akan menghabisi semua orang yang ada di kota dan tidak ada lagi umat manusia yang tersisa di sana." Bersama dengan naga kecil Rev-nya, Kaisar Rev pun lalu pergi, yang dimana naga itu sudah menjadi pusaka suci. Sementara di kota saat ini, jelmaan naga Paman Georgie sudah meluluhlantakkan beberapa bagian kota, dan kini tinggal istana yang siap untuk ia hancurkan. Akan tetapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Kaisar Rev pun muncul, dan dia pun bernegosiasi bersama dengan Paman Georgie. Paman Georgie lalu menyerangnya. Kaisar Rev berkata, "Paman, aku akan mengampunimu jika kau mau untuk hidup damai dan tidak menjadi jahat lagi." Tapi naga itu berkata, "Aku lebih baik mati daripada harus menjadi sekutumu." Dan Kaisar Rev pun lalu mewujudkan keinginan dari naga Paman Georgie. Segera ia pun lalu membantai habis naga jelek itu.
Dengan diantar oleh Black Dragon, Jill pun tiba di pusat kota saat ini, yang dimana kemudian di sana ia melihat Kaisar Rep dengan wajah yang sangat asri. Kaisar Rep berkata, semua kekacauan ini sudah berakhir dan kutukan ini juga sudah berakhir. Sekarang waktunya kita untuk hidup dengan damai, menghabiskan waktu yang tersisa untuk membesarkan anak-anak kita dan merawat mereka. Jill juga nampak senang dengan ucapan dari Kaisar Rep itu. Pada akhirnya, di istana pun kini semua kehidupan kembali normal dan damai. Pangeran Restore dan juga Ellen, mereka semua disayang oleh Jill tanpa dibeda-bedakan satu sama lain. Dan Jill juga tidak mengingat-ingat kejadian kejahatan yang telah dilakukan oleh Ellen kepada Kaisar Ref dan juga dirinya. Tapi permasalahannya kali ini, sihir kekuatan mereka belum kembali normal. Padahal seharusnya jika Paman Georgie sudah dimusnahkan, itu artinya kekuatan sihir yang berhasil untuk menyegel sihir mereka juga akan ikut musnah. Tapi semua ini belum. Ya, nampaknya ada sedikit keanehan. Tapi Jill pun tidak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting sekarang, semua keadaan sudah menjadi damai. Ia yakin jika nanti kekuatan sihirnya dan juga Kaisar Ref akan kembali normal seperti sedia kala. 1 minggu kemudian, Kaisar Rep pun mengumumkan pada semua orang di depan istana kerajaan, yang dimana ia berkata jika mulai detik ini, dialah satu-satunya Kaisar Naga yang sesungguhnya, dan tidak ada lagi Kaisar Naga palsu yang selama ini berkeliaran dan juga mengaku-ngaku. Dan pada ending akhir anime ini, Jill dan juga Kaisar Rep pun hidup bahagia menikmati hidup mereka.